Sudah sampai di Jogja. Habis kemarin saya motret di Bali selama 4 hari 3 malam. Kemudian saya survei beberapa villa di Pantai Seseh, ada di Ubud, ada di Cepaka, untuk keperluan Airbnb, pengembangan Airbnb saya. Jadi hari ini saya akan kembali sharing kepada teman-teman semua tentang apakah iPhone saya, iPhone X ini, 64 GB ini membantu saya dalam bekerja sebagai fotografer, sebagai content creator, dan juga sebagai kontributor. Jadi hari ini saya akan saya akan kasih honest review dari penggunaan iPhone X saya ini kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan jadi satu jawaban buat teman-teman yang mungkin kepengen upgrade atau mungkin bercita-cita kepengen ganti ke iPhone dari yang tadinya Android. So stay tune, kita ketemu abis ini. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah support channel saya dengan klik subscribe. Kasih komentar-komentar yang membangun, kasih komentar-komentar yang beretika, karena kita akan belajar bareng dalam ranah fotografi. Jadi kemarin saya ada satu komentar yang menurut saya perlu di follow up. Jadi komentarnya adalah ini, Mas, sharing dong, gimana rasanya ganti iPhone, dia bilang gitu. Oh iya, karena berarti beliau ini mengikuti saya sejak saya menggunakan Samsung A10s, lagi dicas, saya belum jual ya. Rencana saya mau jual ke Samsung A10s-nya. Kemudian apa sih pengaruhnya iPhone? Apakah dari yang Samsung A10s harga mungkin bekasnya sekarang 950.000, kemudian saya mengganti ke iPhone X 64 GB yang kalau saya cek harganya kurang lebih antara 4,5 sampai mungkin 5,5 tergantung jumlah GB-nya. Apakah ini pengaruh ya? Oke. Jadi yang pertama saya mau ucapin terima kasih dulu ke teman-teman semua karena hari ini adalah hari di mana channel YouTube Bima Aditya ini masuk ke angka 27.000 subscriber. Ini satu apresiasi buat saya. Jadi saya senang sekali teman-teman nonton ya. Artinya saya cuma berharap gini sih, apa yang saya omongin di sini ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kalau kemarin ada yang bilang, Mas, udah beberapa hari nggak ada konten baru, Mas. Iya, saya lagi di Bali, saya lagi motret. Berkali-kali sih kalau dari yang ngikutin saya di awal tuh saya selalu bilang saya akan berusaha setiap hari. Tapi kalau lagi motret biasanya ada jeda lah. Dulu pernah off 3 hari waktu saya COVID. Cuman kemarin karena saya begitu datang nih, dari Ngurah Rai saya harus langsung ke Desa Cepaka. Desa Cepaka saya harus lanjut ke Ubud. Sampai rumah itu jam 8 malam saya udah teler. Besok paginya saya harus ke Ubud lagi. Kemudian muter-muter sampai ke mana tuh namanya, daerah selatan, ke Denpasar juga. Saya banyak yang disurvei ya. Daerah pantai Batu Bolong, pantai apalagi tuh, Seseh gitu. Jadi ada beberapa pengembangan Airbnb villa saya yang harus saya bawa ke sana. Jadi rencananya saya akan buka di Bali. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Mudah-mudahan Allah kasih berkah ya. Nah dari situ kemudian saya hunting. Jadi ada hunting. Saya kemarin ke pantai apa tuh namanya, daerah Cemagi ya. Saya banyak bikin stok. Bahkan saya bikin stok juga dari iPhone. Tapi sekarang saya akan sederhanakan dulu iPhone X ini untuk keperluan saya sebagai seorang kontributor dulu. Jadi kemarin saya bikin pemotretan ya. Ini pemotretannya adalah pemotretan namanya Chili Flakes. Chili Flakes itu adalah bubuk cabai kering yang saya foto dengan isolated white. Ini approve ya. Belum laku tapi approve. Nah ini labelnya approve tuh gini, udah ada dolarnya 0,00. Nanti teman-teman bisa cek di atas kenapa dolarnya 0,00. Kemudian saya sudah taruh di sini ada. Jadi kalau pakai iPhone itu bisa kelihatan langsung deskripsinya, ini spicy herbs of dried chili. Nah ini semua kelihatan. Kemudian
Tapi di lain pihak ada juga yang foto saya kemarin kan bikin shot ya tentang foto mainan anak-anak ya. Ini ditolak semua nih fotonya nih. Nah ini tolak semua nih. Tolak semua. Oke. Kemudian kalau footage saya tunjukin langsung aja ya biar teman-teman juga tahu real time footage kundi footage. Intinya adalah 100% ditolak. Damn. Luar biasa. Loh kok iki? Saya keliru. 100% ditolak. Jadi udah berapa ini saya bikin footage. Kemarin bikin footage tentang, nah maksudnya recent review. Aduh, sebentar ya, sabar ya. Nah ini, kopi, brewing ditolak. Tolak. Ini martabak nih ditolak juga. Noise artifact. Ini saya bikin footage tentang kucing di bengkel mobil saya, noise artifacts. Terus iPhone saya rekam pakai kamera ini EOS M10, noise artifact semua nih. Waduh, kemarin saya di Kaliurang ditolak juga. Tapi memang video saya di Kaliurang itu ditolak sama Shutterstock tapi sudah masuk ke Pond5. Makanya saya sih sekarang belum ada penjualan dari Pond5, sudah mau bulan kedua. Stok mungkin sekitar 150-an sekian. Footage itu piro ya wingi 10 kalau nggak salah ya. Itu masih 0 sales. Cuman saya tuh cuma butuh begini. Jadi saya butuh 2 platform. Satu itu Shutterstock, yang satu Pond5. Kalau yang Shutterstock ini ditolak, saya masukin ke sini. Dah itu aja. Karena kayak Mas Fajrul dia main di banyak platform. Mas Rizky Pradata dia juga di banyak platform. Ada yang masukin manual, ada yang masukin by system. Cuman saya itu intinya kan saya fotografer ya, sehingga tidak murni seorang kontributor. Maka kalau hanya untuk sekedar cari uang, ini 2 ini sudah cukup untuk saya. Ini keperluan untuk saya pribadi ya. Beda dengan teman-teman, beda dengan Mas Rizky, Mas Fajrul, Mas siapa yang lain, termasuk teman-teman semua. Kalau teman-teman memang kepengen bermain di 5 platform, 7 platform, silahkan, nggak apa-apa. Jadi saya yang tidak kuat bermain di ranah itu, walaupun saya harus pakai sistem kayak Mas Rizky. Karena pekerjaan saya offline sebagai fotografer itu masih cukup banyak, jadinya saya perlu konsentrasi ke situ. Nah, lalu yang kedua, jadi kalau foto itu saya satisfied sekali karena si iPhone ini bagus ya. Saya mau tunjukin foto asli. Kemarin saya motret anak kecil di depan di depan Gedung Agung. Mudah-mudahan belum kebusak. Nah ini saya putar ya sebentar. Pikir cara nih. Iki diputer. Nah begini berarti, waduh. Nah ini. Nah, ini fotonya real. Jadi ini foto ini real. Kemudian sudah approve di Shutterstock. Sudah approve. Ini tanpa diedit, jadi foto langsung jadi ya. Nah, menariknya iPhone itu ini teman-teman lihat ya, awannya ini nyata. Jadi begitu cekrek tanpa diedit dia sudah kayak begini. Dengan kondisi geografis yang sama, itu kalau Samsung A10s itu nggak bakal mau tekan mati, tekan kiamat, bakal nanti koyo ngono kuwi. Nah, karena kan saya ini fotografer ya, saya juga kepingin hasil foto saya itu bagus. Satu buat pencitraan misalnya, yang kedua misalnya saya masukin ke Shutterstock, yang ketiga ya saya pengen punya karya itu yang bagus itu ya. Jadi ketika pakai iPhone ini bercak-bercak awan itu semua ketangkap. Lalu ketika saya motret isolated white itu lebih lebih gampang mendekati sempurna, walaupun juga masih ada yang ketolak, cuman buat saya yang penting kualitasnya bagus dulu. Jadi kurang lebih untuk kebutuhan Shutterstock kontributor itu seperti itu. Baik, sekarang saya akan tunjukin satu footage saya yang bikin pakai iPhone. Jadi saya itu tipikal yang kalau pas lagi pakai gadget, untuk kebutuhan misalnya dalam ranah ini adalah kontributor ya, itu saya nggak gampang nyerah. Jadi saya tidak menjelek-jelekkan gadget ini. Ini sama dari mulai saya pakai iPhone 5, di mana saya motret si akuarium itu pakai iPhone 5 itu sudah ke-download 2 kali. Tapi iPhone 5 nih guys, jadi iPhone buosok ini guys. Itu udah laku. Kemudian saya mencoba menggunakan Samsung A10s. Itu kayak foto makanan saya tumis-tumis itu laku. Kemudian ada istri saya. Kemudian foto asbak laku. Jadi
Mungkin yang laku itu aja, cuman ya nggak apa-apa, saya juga benar-benar yang laku cuman itu aja. Cuman artinya dari yang cuman 10 sen, 25 sen sampai $1 itu pakai Samsung A10s laku terjual, approve dan laku terjual. Lalu kenapa saya sekarang menggunakan iPhone? Lalu apakah kalau misalnya saya bikin foto kok not approve, kemudian footage kemarin saya bikin hampir 20 footage itu 100% ditolak. Nah, kalau saya mencoba pakai iPhone 5 bisa, Samsung A10s bisa, iPhone 5, iPhone X ini belum bisa, itu yang salah bukan iPhone-nya, yang goblok saya. Jadi saya tidak perlu menjelek-jelekan, iPhone jelek, ini jelek. Nah kalau jelek terus berarti kan saya nyalahin gearsnya, padahal yang motret tangan saya, otaknya otak saya, mata saya. Nah kalau saya nggak bisa, yang bodoh saya, udah gitu aja. Makanya sederhana, saya lebih cenderung ketika ada satu problem kok gagal nih gitu, saya tidak menyalahkan pihak-pihak lain, cuman saya introspeksi, berarti ini pancen Shutterstock-nya ini belum approve gitu ya. Sing bodoh aku berarti, yang bodoh itu saya. Maka saya akan mencoba lagi. Ini makanya masih ada berapa nih? 5 footage yang belum belum di submit ya. Tapi saya mau tunjukin nih, saya kemarin habis bikin nih. Ini di Pantai Seseh. Wah, di Pantai Seseh. Nah, ini kayak gini nih. Jadi cuman ombak-ombak kotor gitu. Nah, ini pirang detik ini. Pokoknya sekitar 12 sampai 15 detik. Ada juga footage yang lainnya juga begini. Ini juga 9 apa 10 detik kalau nggak salah. Ini juga lagi saya submit, ini masih di review. Belum ada keputusan approve apa enggak. Nah, jadi kalau untuk kebutuhan kontributor, jujur saya merasa bahwa iPhone X ini sangat bagus. Jauh sekali bagusnya. Karena kualitas fotonya bagus. Kemudian kalau footage itu dia ada kayak stabilizernya. Jadi iPhone tuh kayak ada stabilizernya, makanya tadi kayak footage di pantai Cemagi tadi itu saya handheld. Jadi pakai tangan gini. Hasilnya wedian apik tenan rek. Jadi kalau gagal ya mungkin karena faktor cahaya atau faktor lain sebagainya. Ini mudah-mudahan yang di pantai deburan ombaknya ini mudah-mudahan approve dulu. Nah, saya sih yang penting approve dulu. Kemudian kalau kebutuhan pencitraan, ya jelas, tak tunjukin. Waduh, tak tunjukin. Saya kemarin foto ini sama istri saya, sama Nina di pantai Jimbaran. Nah, ini bagus banget. Kemudian ini saya motret cappuccino buat di bandara, ada namanya Revolver Coffee itu di Bali, dia punya di Seminyak kalau salah ya. Ada 2 cabang, ternyata buka di Ngurah Rai. Ini bagus sekali fotonya. Nah, itu yang saya suka. Kemudian tadi footage bagus ya. Lalu proses editing. Nah, ini foto ini foto sebelumnya lah. Ini foto sebelumnya. Nah, saya kan pakai Lightroom ya. Ini Lightroom ini hasilnya kayak gini. Nah, saya suka pakai Lightroom kayak gitu. Nah, nanti kapan-kapan saya tunjukin lah gimana ngeditnya pakai Lightroom buat sekedar pencitraan dan lain sebagainya. Nanti saya tunjukin tips memotret pencitraan. Nanti saya tunjukin tipsnya bagaimana. Lalu apalagi? Kontributor sudah, kemudian content creator YouTube. Nah, sebagai saya seorang content creator, ini footage ini udah saya sering pakai. Kemarin saya bikin video apa ya? Sebentar, guys. Video vlog. Ayo. Wah. Proses full bikin footage dari rumah. Nah, yang ini saya tak buka. Nah, yang ini videonya ini pakai iPhone ini. Karena kan saya motretnya pakai M10 kan, maka saya bikin vlognya pakai iPhone. Terus sudah ada sekitar 5 sampai 6 vlog kalau nggak salah saya pakai iPhone. Ini highly satisfied. Jadi buat kebutuhan saya sebagai content creator, YouTuber fotografi ini yang namanya iPhone X ini luar biasa. Kemarin sebenarnya dikomporin untuk beli, zaman waktu itu iPhone 14 belum keluar ya. 13 Pro Max sama berapa gitu harganya 20-25 juta. Saya bilang sama teman saya gini, yo orang juk tuku handphone rego selawe juta juga aku bilang begitu. Karena artinya tuh gini, ya aku beli handphone tapi ya nggak yang terus harganya 25 juta juga gitu. Aku bisa beli, aku mending tak masukin saham duitnya segitu. Makanya iPhone X ini kan harganya kurang lebih 4,5 sampai 5,5 juta. Nanti teman-teman bisa cek di bawah link spesifikasi, link pembeliannya, cek di bawah.
Jadi bagus sih buat content creator. iPhone ini centop markotop tanpa cacat menurut saya. Untuk fotografer, ya bagus ya. Saya kemarin nemu foto villa, saya tak tunjukin. Waduh, ini pamer-pameran iPhone. Nah ini bisa nggak? Oh, tak tunjukin dulu. Nah ini ya. Ini villa ini di tepi pantai. Ini murni foto asli. Ini keren setengah mati, rumputnya udah bisa bagus ya warnanya. Ini di belakang, di sampingnya adalah villanya katanya. Villanya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, mau jadi tetangganya Pak Luhut. Buat Airbnb guys. Nanti yang berhasil yang di mana? Apakah yang di Ubud, apakah yang di Pantai Seseh atau di Peti Tenget atau di mana atau di daerah Cepaka, saya nggak tahu. Pokoknya bismillah saya survei aja ke sana. Jadi duit foto saya itu masuk ke hospitality semua, masuk hospitality, ada yang masuk ke saham. Pokoknya saya puter-puterin di situ. Jadi berapapun saya dapat uang dari motret, wedding, mau dapat 10 juta, mau dapat 20 juta, masukin di situ semua. Udah, saya hidup apa adanya aja lah. Pokoknya saat cukup-cukupnya lah gitu. Mudah-mudahan menjawab. Lalu kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah saya 100% highly satisfied sama iPhone X ini. Menurut saya sih masih masuk akal ya. Memang kemarin kan saya sempat nge-review tuh ada penggunaan Vivo V21. Itu punyanya karyawan saya. Itu barunya 4,5 juta. Memang keren banget ya. Terus akhirnya saya memilih harga 4,5 sampai 5 jutaan ini tidak baru tapi second. Itu adalah iPhone X. Jumlah giganya cuma 64, sedangkan yang punya karyawan saya tuh jumlah giganya sampai berapa ratus gitu, 128 atau berapa gitu, saya lupa gitu ya. Itu ya bagus, cuman tuh gini, iPhone itu, kemarin saya pernah ngomong ya guys, jadi iPhone itu kayak kamera Canon, jadi hasil fotonya itu mentah. Nah, saya dari mulai pakai Canon zaman dulu sampai sekarang, itu semua kamera itu biasanya punya namanya apa ya, semacam picture style dan lain sebagainya. Itu tuh saya tuh nggak pernah pakai itu. Ada picture style landscape, portrait, dan lain sebagainya, saya nggak pernah pakai itu. Karena fotografer itu kan kayak seniman ya. Jadi kita tuh kan punya satu style sendiri yang tidak bisa atau bahkan tidak mau untuk disamakan dengan yang lainnya. Jadi saya tuh punya idealisme sendiri. Maka pakai iPhone ini itu kayak tidak ada filternya gitu. Nah, sedangkan saya tuh kalau pakai Samsung gitu ya, saya foto pakai kamera depannya saya jadi cantik karena saya kulit saya jadi halus banget itu. Nah, itu yang saya tidak suka. Saya maunya natural saja. Begitu juga di wedding. Saya itu paling benci kalau foto wedding mukanya dihalusin. Ini buat saya ya, buat saya. Sekali lagi buat saya. Foto sampai mukanya dihalusin itu idiot itu menurut saya. Karena konsepnya adalah wedding. Jadi kalau di wedding, saya itu menikmati sekali melihat kulit tangannya klien saya. Itu waktu itu kliennya adalah orang bule udah tua gitu ya. Itu tangannya itu kayak ada bercak-bercak hitamnya. Tapi itu real guys, itu natural. Nah, saya tuh suka sesuatu yang natural kayak gitu. Foto sawah gitu. Kalau pakai iPhone itu atau pakai kamera Canon, itu foto hasilnya itu lebih apa adanya. Mentah, bahkan bisa dibilang kalau sebagian orang mungkin jelek. Orang akan lebih cenderung pakai Android dan lain sebagainya biar begitu difoto cekrek gitu, hijaunya bagus, langitnya bagus, semua bagus itu. Nah, kan penggunaannya beda-beda. Saya fotografer, saya punya style, mungkin teman-teman yang di rumah punya pengennya begitu difoto langsung jadi api misalnya gitu. Ya, pakai aja, terserah teman-teman. Intinya kemarin ada vlog ya dari saya tentang 3 gitu ya. 3 kesalahan kontributor misalnya gitu kan. Salah satunya kan adalah keseringan upgrade alat. Ya di fotografer itu juga begitu. Jadi upgrade alat itu kayak apa ya? Kayak nafsu gitu. Jadi kepengen terus-terusan upgrade. Cuman beberapa orang yang upgrade terus kayak gitu tanpa dia memikirkan nilai ekonomis, tanpa memikirkan kebutuhan, itu ketika krisis pandemi dijual-jual semua gitu. Kemarin saya mana ada jual-jual, saya happy-happy aja dan saya juga nggak punya utang perbankan kan. Saya ya santai aja. Pandemi ya sekono, resesi, besok misalnya 2023 jadi resesi ya sekono, terserah. Yang penting kita bisa cari duit, kita masih bisa berburu dolar. Buat saya mah santai aja lah. Maksudnya tuh nggak usah kebanyakan mikir kayak terlalu kompleks. Makan nasi sama telur ceplok aja enak gitu. Ngapain juga harus berpikir yang luas-luas. Nah daripada saya beliin upgrade terus, saya mendingan saya masukin ke saham. Karena pembelian saham tuh bagi saya
kalau di saat masa-masa krisis gini bagusnya setengah mati ini, dapat harga murah guys. Besok pas harga bagus ya tinggal saya jual, selesai gitu. Dah gitu ya. Jadi intinya teman-teman boleh beli iPhone X ini, linknya saya tulis di bawah. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk pencitraan, untuk teman-teman misalnya mau jadi content creator kayak saya, mau jadi fotografer ya berarti rely sekali. Tapi kalau teman-teman hanya tetanggaku pakai iPhone keren nih, ini keren di Instagram fotonya keren lah. Maksud saya tuh gini, kerennya ini harus mbok nggo apa gitu guys. Kalau kerennya tuh misalnya teman-teman posting gitu, teman-teman jadi influencer ya masuk akal. Cuman misalnya cuma buat kepentingan pribadi, alah guys, sok-sokan banget itu. Maksudnya itu nggak usah lah kalau misalnya cuman kayak gitu, apalagi kantongnya mepet, bayarnya pakai pay letter, aduh, susah uripe malahan tadi kena hutang perbankan. Karena nanti habis ini saya akan share bagaimana sih saya bisa lunas hutang perbankan 200 juta dalam waktu 4 tahun. Kemarin sempat saya share di Instagram, ada yang bilang, Mas ini mbok tolong di-sharein di video dong, saya kepengen tahu lebih jelas ceritanya kayak gimana. Nanti habis ini saya share untuk video berikutnya, teman-teman stay tune. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Tetap beli gears sesuai kebutuhan dan kemampuan teman-teman semua, dan saya sarankan membelinya cash. Saya Bima Aditya, ketemu lagi di video berikutnya besok pagi jam 5. Stay tune guys.